sampaikan bahwa putusan ini dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30. Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Agnesmo ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira seharusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan, karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan, membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Agnesmo yang mungkin ingin menaik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya, plus minusnya, ya. Tapi kalau saya sih harusnya salut ya, kalau misalnya kemudian putusan ini ditaati, ya. Ini akan menjadi contoh juga, ya, menjadi pionir dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Saya kira seperti itu. Mungkin buat Mas Aribias nih, dengan huru hara gini kan, ini pertama kali juga Mas dalam hidup mungkin merasakan hal kayak begini. Mungkin kayak trauma juga nggak sih untuk kedepannya menciptakan lagu buat artis yang lain, atau seperti apa? Mungkin ada milih-milih juga, atau mungkin harus ada kontrak yang jelas, atau seperti apa Mas? Nggak ada sih, nggak ada traumatik gitu, nggak ada. Cuman kan saya memahami tentang undang-undang hak cipta itu memang nggak dari awal, nggak dari tahun waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Nah, setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa loh kok selama ini hak-hak saya berarti nggak ada dong gitu, harusnya ada gitu kan. Nah itu akhirnya setelah saya bertemu dengan teman-teman pencipta lagu, bergabung dengan aksi, jadinya semakin menambah ilmu dan wawasan saya tentang hak cipta. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu-lagu saya ini di mana aja nih gitu. Nah, terus akhirnya ya terjadilah konser yang kemarin itu. Dan itu pun konser itu saya sudah surat di pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Mino, belum. Saya secara langsung sudah meminta royalti ya, karena selama ini dari AMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya minta langsung ke pihak manajemen Agnes, waktu itu sebesar 15 juta saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih ya kan. Ya udah, akhirnya saya tunggu apakah saya dapat terima dari AMKN, mungkin dari AMKN mereka bayar gitu ya. Ternyata setahun kemudian saya tanya ke AMKN, nggak bayar juga. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Bang Mino lah, begitu ceritanya. Tapi kalau traumatik buat lagu sih enggak, saya tetap berkarya kok. Baru kemarin saya keluarin single juga. Dan saya sekarang mungkin lebih banyak produksi sendiri aja. Jadi nggak jual-jual lagu lagi gitu kayak dulu gitu. Saya produksi sendiri, saya cari artisnya, saya suruh nyanyiin lagu saya gitu. Jadi kerjasamanya berjalan dengan baik gitu. Berarti bisa bilang mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya ini. Ya kalau ada yang mau pakai lagu saya mau bayar ya apa juga, boleh aja. Sebenarnya nggak perlu diantisipasi, undang-undangnya udah jelas sebenarnya. Jadi kelihatannya semeraut ini kan karena pemahaman undang-undangnya yang mungkin suka tidak tepat, kan begitu ya kira-kira. Jadi ada banyak pendapat gitu ya, dan semua menganggap pendapatnya benar gitu ya. Padahal seperti yang tadi saya katakan, mungkin itu karena kebiasaan kan gitu ya, karena kebiasaan. Terus kemudian dianggap benar. Padahal kan jelas di undang-undang hak cipta itu kan jelas, pasal 9 mengatakan pengguna itu harus mendapatkan izin dari pencipta jika ingin menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersil. Jadi kepada siapa minta izinnya? Ke pencipta. Itu yang paling utama, karena pencipta itulah pemilik karya cipta. LMKN bagaimana? Dia mendapatkan kuasa dari pencipta. Jadi levelnya kan di bawah pencipta, karena dia bukan pemilik karya cipta tersebut, tapi orang yang diberikan kuasa untuk mengelola. Ya, LMKN. Saya mau tanya juga nih, mumpung ada ketua aksi di sini dan para komposer ya teman-teman ya. Ini bagian yang paling penting ini. Sebenarnya komposer itu
Atau LMKN itu sebenarnya mendapatkan kuasa nggak sih daripada komposer? Kok sekarang mereka berkoar-koar tentang hak mereka atas karya cipta? Sebenarnya mereka tuh ada hak nggak, Mas? Mas Budi, terima kasih. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita luruskan ya. Jadi para pencipta lagu, teman-teman komposer ini sebenarnya kita menguasakan karya kita untuk dipungut royaltinya atau dikumpulkan royaltinya oleh suatu lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Ini menurut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Dan di situ juga kita memberikan kuasa kepada LMK saja. Namun sesuai dengan dirilisnya atau diterbitkannya PP 56 tugas dan pekerjaan dari LMK ini diambil alih oleh LMKN dan diambil alih termasuk juga hak-hak dari para pencipta. Nah, ini sebenarnya bertentangan sekali karena kami tidak pernah memberikan kuasa kami kepada LMKN. Tapi kalau menurut LMKN itu adalah disebut sebagai hak atribusi menurut mereka seperti itu. Dan mereka tidak mau bertanggung jawab kepada para pencipta lagunya. Ketika kami waktu itu sempat mengirimkan somasi, 2 kali somasi kepada LMKN untuk meminta transparansi, meminta laporan keuangan selama ini LMKN kepada para pencipta lagu. Tapi mereka menolak bahwa mereka bilangnya adalah mereka bertanggung jawab bukan kepada pencipta tapi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini aneh sebenarnya. Nah, kembali kepada LMK ini, kita menguasakan kepada LMK dan itu sebenarnya ada satu hak buat kita juga untuk mengambil alih kembali atau menarik kembali apabila kita merasa kita tidak nyaman atau merasa ada sesuatu hal yang memang tidak membuat kita berkenan kepada apa yang dilakukan oleh LMK. Tapi itu pun juga dibantah oleh LMKN bahwa tidak boleh. Di sini seperti yang disampaikan ada LMKN di Instagramnya LMKN pada tanggal 19 Januari 2024 mereka menyampaikan bahwa LMKN sebut tidak perlu meminta izin ke pencipta lagu kalau ingin membawakan lagu orang. Nah, hari ini sudah terbuktikan, sudah terbantahkan bahwa keputusan Hakim Pengadilan Niaga sudah membuktikan bahwa harus ada izin kepada para pencipta lagu. Tapi kenapa LMKN mengklaim sebut tidak perlu meminta izin kepada pencipta lagu? Ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4 loh, bahwa tidak boleh ada yang mengambil alih hak milik termasuk hak para pencipta lagu dengan sewenang-wenang. Ini sewenang-wenang LMKN, sewenang-wenang bahkan oleh negara pun. Kalau mereka selalu mengklaim, mereka berkoar-koar bahwa mereka adalah lembaga bantu pemerintah. Dan berarti kalau mereka lembaga bantu pemerintah, mereka harus ada yang membiayai. Mereka mengklaim mereka tidak dibayar pemerintah. Berarti dari mana pembiayaannya? Ya dari royaltinya para pencipta lagu yang mereka kumpulkan selama ini. Nah, ketika kami minta transparansi, itu tidak pernah diberikan ya Bang ya. Bang Minola selaku kuasa hukum dari aksi, kita sudah mensomasi pada LMKN 2 kali. Ternyata mereka tidak mau memberikan laporan pertanggungjawaban itu.